Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Priyogi. Bisa dipanggil Pak Gigi aja ya, teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai sistem kendali. Ya, pastinya teman-teman udah kepo nih tentang sistem kendali. Sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman tahu nggak sistem kendali itu apa? Ya mungkin kalau di kehidupan sehari-hari saya bisa contohkan sistem kendali itu adalah contohnya nih, ketika hari sudah mulai gelap, ya. Terus apa yang dilakukan teman-teman? Ada yang coba kira-kira apa? Pastinya kita ketika tahu hari sudah mulai gelap, kita perlu menyalakan lampu, ya kan? Bagaimana proses dari kita menyalakan lampu? Gini, jadi ketika hari mulai gelap, lalu kita pergi menuju ke tempat saklar dari lampu. Lalu kita menekan saklar tersebut dari apa namanya keadaan off menuju keadaan on. Ya, lalu eh, lampu itu menyala dan ruangan tersebut eh, akhirnya bisa terang kembali. Dan itu adalah salah satu contoh sederhana dari sistem kendali. Jadi kalian tahu nggak sistem kendali itu apa? Oke, saya jelasin. Ya, sistem kendali atau sistem kontrol, kontrol sistem, ada suatu alat atau kemudian alat untuk mengendalikan pemerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Ya, seperti tadi contohnya, awalnya kita tahu hari sudah mulai gelap, ruangan sudah gelap gitu, sudah mulai gelap. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu adalah apa namanya, menyalakan saklar lampu supaya ruangan itu terang lagi. Ya, pengendalinya adalah kita sendiri karena kita dapat dari respon gelap gitu. Nah, itu adalah pengertian dari sistem kendali. Lalu gimana sih cara kerja sistem kendali tersebut? Nah, seperti ini. Jadi cara kerja sistem kendali sistem kendali itu yang pertama pasti ada masukan gitu. Kalau yang tadi saya contohkan itu adalah masukan itu adalah ketika suasana atau cahaya itu sudah mulai gelap, sudah mulai tidak ada gitu. Maka kita sebagai manusia yang mengendalikan adalah melakukan eh, apa namanya menekan saklar lampu dari off ke on. Ya. Hasilnya adalah keluarannya berupa lampu itu menyala dan menerangi ruangan tersebut. Nah, itu adalah cara kerja sederhana dari sistem kendali di kehidupan sekitar. Nah, lalu kita masuk ke materi yang kedua yaitu adalah microcontroller. Apa sih microcontroller itu? Dan apa sih hubungannya dengan sistem kendali? Ayo, apa? Oke. Dari namanya microcontroller. Micro artinya kecil, controller artinya adalah apa namanya pengontrol gitu ya. Jadi bisa diartikan bahwa microcontroller adalah sebuah komputer ya. Ini definisi sederhananya. Sebuah komputer yang berukuran mikro atau kecil di dalam suatu chip IC atau integrated circuit yang terdiri dari prosesor, memori, dan antarmuka yang bisa diprogram. Ingat ya, yang bisa diprogram. Jadi uh, kita perlu memasukkan program yang berupa perintah-perintah di dalam microcontroller tersebut, gitu ya. Nah, apa namanya microcontroller ini berupa chip IC biasanya. Oke, ada coba ada apa aja contoh-contoh dari microcontroller? Ayo, oke. Ini adalah terdapat contoh microcontroller yang biasa kita temui. Yang paling terkenal adalah Arduino Uno, ya. Sebuah microcontroller kecil gitu ya. Standar tensi 4.0, ada Arduino Pro ini 328, ESP 32 microcontroller, Raspberry Pi 4, MBAD LPC 1768, Beaglebone Black ESP 8266 microcontroller, Quark D20 dan Launchpad MSP 143. Ya. Ini adalah contoh-contoh microcontroller yang biasanya kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan pada gambar di sebelah kanan uh, terdapat apa namanya contoh dari microcontroller apa coba yaitu Arduino Uno. Oke.
Lalu kita masuk ke Arduino Uno. Apa sih Arduino itu? Jadi Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 berbasis datasheet. Ya. Nah, Arduino Uno ini mempunyai 14 pin input ya. Ya. Terus juga dalam apa namanya menggunakan Arduino Uno digunakan hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang keadaptor DC atau baterai. Ya. Jadi untuk menjalankan Arduino Uno ini kalian bisa menggunakan kabel USB yang bisa connect dari komputer kalian ke board Arduino ataupun juga dengan baterai ya, dengan baterai. Jadi wadah baterai kita mungkin perlu ya setidaknya uh, dua baterai yang apa namanya dua baterai atau satu baterai untuk menyalakan atau menjalankan si Arduino ini. Nah, jadi kita melihat tadi nih ada beberapa pin ya. Nah, ini adalah contoh dari proyeksi pin-pin yang ada di Arduino ya. Ada I2C, digital input output, is ICSP interface ya, DC server power, XP sampai micro SB. Oke. Nah, tadi kan sudah apa namanya saya jelaskan, yaitu ada microcontroller itu adalah sebuah mikro atau sebuah sistem kendali yang harus diprogram dahulu untuk apa namanya untuk bisa menjalankannya. Nah, di Arduino ini terdapat juga programnya atau software untuk memprogramnya, yaitu bernama Arduino IDE. Ya, Arduino IDE merupakan si pembuat perintah atau source code yang yang digunakan untuk melakukan pengecekan kesalahan, kompilasi, upload program, dan menguji hasil kerja Arduino melalui serial monitor. Jadi, di Arduino IDE ini adalah tempat kita menuliskan baris-baris kode untuk memerintahkan si Arduino itu mau ngapain sih gitu. Contoh, ya tadi misalkan studi kasus tadi adalah cahaya ya. Jadi misalkan cahayanya itu mulai nggak ada atau redup, maka si Arduino ini akan merespon bahwanya untuk di programnya itu harus menyalakan si saklar lampu gitu, supaya menyala, supaya terang lagi si ruang tersebut. Itu adalah contoh sederhana dari penerapan si Arduino ya. Jadi di Arduino ini juga terdapat beberapa library yang bisa kita unduh dari di dalam Arduino ini dengan catatan harus terhubung dengan internet ya. Ya, dari situ kita bisa mengunduh berbagai library, ada library tentang Bluetooth, Wi-Fi dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Bapak dan saya minta untuk minggu depan atau pertemuan depan itu teman-teman bawa laptop ya. Kita akan mulai menginstal Arduino IDE sama-sama dan mulai membuat sebuah baris-baris program secara sederhana. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.